Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online kita. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang menugaskan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kehadirat-Mu untuk segala waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan dengan segala keadaan kami, dengan segala keadaan kami yang kami boleh alami saat ini Tuhan. Kami tahu ini adalah rencana Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah online kami, hati kami boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Saat ini kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online kita. Biarlah ibadah kita ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam kita mengiring Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, situasi kita, semua ini adalah rencana Tuhan. Kita dituntut untuk kita bersabar dan kita siap mengikuti segala situasi dengan teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa hari-hari ini memang semakin jahat. Dan saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Firman Tuhan ini saya membuat untuk firman Tuhan yang akan kita bahas. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat artinya, saya berpikir di keadaan seperti sekarang ini, kesulitan ekonomi, bahkan banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bilakah kita sedang menghadapi suatu masalah, yang pertama-tama yang harus kita minta kepada Tuhan adalah hikmat. Bukannya uang, kuasa, maupun kesembuhan. Menurut saya, hikmat Tuhan adalah kunci yang akan membuka setiap pintu dalam hidup kita. Itu akan mengubahkan setiap apapun situasi kita yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Itu bisa kita lakukan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi jangan kita membuang-buang kuasa doa. Mungkin kita berdoa adalah tindakan yang baik dalam menjalani kehidupan kita. Itu adalah doa nafas orang percaya. Kita akan berdoa terus di dalam kehidupan kita selama kita bisa menyampaikan doa. Tapi dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Untuk apa saudara-saudaraku? Karena apa?
Kalau kita hanya menyampaikan kepada Tuhan, tapi kita tidak gunakan potensi yang ada pada kita, yaitu hikmat dan pikiran yang Tuhan beri, kita bisa terjebak dalam hal-hal yang rutinitas. Kita sudah berdoa, kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak meminta hikmat. Untuk apa yang kita boleh buat untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini? Jadi mari kita dalam doa kita mohonkan kepada Tuhan untuk kita diberikan hikmat. Jika kita tidak pernah mencoba hal itu sebelumnya, maka inilah hal yang perlu kita lakukan saat ini. Pertama, kita sampaikan, paparkan seluruh masalah kita di hadapan Tuhan. Bukan karena Dia tidak mengetahui hal yang sedang kita alami, tetapi karena paparan itu membantu kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih objektif atau lebih masuk akal gitu ya. Jadi kita bisa melihat dengan pemikiran yang di luar dari kemampuan kita. Kalau kita menggunakan hikmat Tuhan. Saya pernah dahulu, saudaraku, mengalami suatu masalah. Saya pikirkan sendiri, saya berdoa, tapi suatu saat saya berpikir dan bercerita kepada seseorang yang saya percayai, dan saya ceritakan masalah saya, dan dia memberikan tanggapan, itu memberikan suatu pandangan baru di dalam saya menghadapi masalah saya. Oh iya ya, ini tidak terpikir. Nah inilah kita berhikmat, kita akan digerakkan oleh Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita untuk kita menggunakan pikiran kita, menggunakan tangan kita, menggunakan seluruh yang Tuhan ciptakan. Tangan, pikiran, mata, kaki kita pergunakan dengan hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi waktu saya menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada seseorang yang saya percaya bisa membantu saya, dia memberikan pandangan, memberikan masukan yang sebelumnya saya tidak pernah terpikir. Akhirnya dengan saya paparan itu, Tuhan memberikan hikmat dan mencoba untuk melakukan pandangan yang diberikan oleh yang saya curhatkan ini. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, padahal ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Contoh ini yang saya alami di dalam saya mengelola angkutan. Banyak hal tantangan yang saya hadapi. Saya sendiri berpikir tidak mampu, tapi saya sampaikan, dan saya diberikan oleh Tuhan hikmat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini. Inilah untuk hikmat. Jadi kita akan dapat pandangan-pandangan baru dengan kita menceritakan segala masalah kita kepada Tuhan, atau menyampaikan masalah kita kepada seseorang yang kita percaya bahwa dia bisa menyimpan segala rahasia yang kita sampaikan. Kita harus bisa melihat orang dan menilai juga.
Jadi yang saya mau sampaikan, berikan perhatian khusus kepada perkataan yang tertera pada firman. Besar kemungkinan kekhawatiran akan masalah Anda telah menyesatkan firman di hati kita. Mungkin firman itu kita tahu, mintalah, ketoklah. Benar, kita sudah melakukan itu. Jika demikian, kita perlu mengambil Alkitab dan mulai lagi masuk ke dalam firman Tuhan dan memasukkan ke dalam hati kita. Maka Roh Kudus akan mulai berbicara kepada kita melalui kebenaran firman. Bertindaklah kita dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersikaplah patuh, jika tidak, hikmat yang ajaib itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Pada saat kita berdoa hari ini, kita sisipkanlah semua pendapat Anda tentang mulailah mencari hikmat Tuhan. Itulah satu-satunya hal yang dapat mencegah semua masalah yang sedang kita hadapi. Itu hal yang paling manjur untuk segala situasi kita yang boleh kita hadapi saat hari-hari seperti sekarang ini. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk mempersiapkan segala yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak bisa hanya berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Kita harus bergerak untuk melakukan sesuatu, untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Gunakan hikmat Tuhan, belajari hikmat Tuhan itu, perkataan Tuhan itu melalui kita baca firman, berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan dan hikmat dan kemampuan untuk melakukan yang mungkin kita belum pernah lakukan, tapi dengan hikmat dan Roh Tuhan yang menuntun kita percaya dengan keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa kita melakukan ini semua di dalam nama Yesus. Maka dengan keyakinan itu, dengan melibatkan Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, mari pertama melibatkan Tuhan dan pakai hikmat Tuhan, dan kita berserah penuh bahwa Tuhan campur tangan untuk membuat apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita dibuat Tuhan berhasil sesuai dengan doa yang setiap hari Minggu sebelum-sebelumnya waktu kita masih ibadah tatap muka, bahwa apa saja yang kita lakukan dengan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Mari kita mencoba dan mencari hikmat Tuhan itu sehingga kita menjadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan.